Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 presentasikan tentang pendekatan fungsi linear pada struktur biaya dan pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Marsha dengan NIM 40501. Nama saya Zara Nandaulia dengan NIM 41196. Saya Nama saya aku Margareta selalu Fiorina Simarang dengan NIM kalau mikir jadi 6425004. studi kelayakan. Tapi kalau studi kelayakan bukan pada melainkan kompas strategis sebelum mengalokasikan modal yang besar. Perusahaan harus memastikan bahwa ide bisnis tersebut logis dan menguntungkan secara matematis. Makalah ini menggunakan pendekatan fungsi linier karena kesederhanaannya dalam memodelkan realitas bisnis yang kompleks menjadi variabel-variabel yang mudah untuk seperti biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual. Fokus dan tujuan penelitian. Yang pertama, ada rumusan masalah. Bagaimana penerapan fungsi linear dalam menganalisis struktur biaya dan pendapatan untuk menemukan titik impas atau BEP dan kelayakan usaha secara sistematis. Yang kedua, tujuan utama, menganalisis hubungan kuantitatif antara produksi dan profitabilitas guna memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, ada manfaat, memberikan wawasan mendalam bagi mahasiswa dan praktis dalam memitigasi risiko finansial melalui perhitungan ekonomi yang akurat dan rasional. Studi kelayakan ekonomi. Menurut pakar ekonomi, Kasmir, studi kelayakan adalah kegiatan penilaian untuk melihat sejauh mana usaha memberikan keuntungan finansial dan keberlanjutan jangka panjang. Aspek-aspek utamanya adalah biaya atau cost, total pengeluaran operasional. Yang kedua, pendapatan atau revenue, arus kas masuk dari penjualan. Yang ketiga ada laba atau profit, selisih positif antara keduanya. Yang keempat, BEP, titik di mana modal kembali secara utuh. Matematika bisnis atau fungsi linier. Fungsi linier adalah fondasi dalam analisis ekonomi karena menggambarkan hubungan konstan antara input dan output. Untuk umumnya adalah U Y sama dengan MX plus C. Apa itu variabelnya? M atau yang disebut dengan gradien, yaitu kemiripan garis dalam ekonomi ini mewakili biaya Terus ada C yang disebut dengan konstan, itu titik potong suhu Y, waktu tetap atau fixed cost yang harus dibayar meski produksi nol. Grafik fungsi, jika B positif, garis naik atau keuntungan besar. Jika B negatif, garis turun, penyusutan. Dalam model biaya, garis akan selalu dimulai dari C atau biaya tetap. Anatomi biaya produksi. Biaya total atau total cost adalah penjumlahan dari dua komponen utama, yaitu dengan rumusnya TC sama dengan FC ditambah dalam kurung VC kali Q. Fixed cost atau VC. Biaya tetap yang tidak berubah atau seperti sewa gedung dan gaji tetap. Contoh, sewa ruko sebesar 5 juta per bulan. Yang kedua ada variable cost atau VC, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi bahan baku seperti listrik produksi. Nah, contohnya itu tepung dengan harga 2.000 per roti. Yang ketiga, total cost atau TC, yaitu seluruh beban yang harus ditanggung perusahaan untuk menghasilkan sejumlah unit produk key. Mengejar laba atau profit.
Total revenue atau TR yaitu hasil penjualan unit barang dikalikan harga jual per unit. TR sama dengan P dikali Q. Yang kedua adalah laba bersih atau PR, yaitu selisih antara apa yang kita terima dengan apa yang kita keluarkan. PR sama dengan TR dikurang TC. Kondisi finansial profit dalam kurung P lebih besar daripada 0, yaitu pendapatan lebih besar dari biaya atau untung. Yang kedua, loss. P lebih kecil dibanding 0, yaitu pendapatan lebih kecil dari biaya atau rugi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu break even dalam kurung P sama dengan 0. Titik keseimbangan yaitu impas. Filosofi titik impas atau BEP. BEP adalah kondisi pulang pokok. Analisis ini krusial untuk mengetahui batas aman usaha kita. Jika kita tidak bisa mencapai target unit BEP, maka usaha tersebut dipastikan rugi. Manfaat analisis BEP adalah satu, menentukan volume produksi minimal. Yang kedua, ada merancang target penjualan bulanan. Yang ketiga, efisiensi biaya variabel dan tetap. Yang keempat, alat bantu penentuan harga jual baru. Terus di sini ada kasus taksi Pak Anton. Data kasusnya, tarif awal biaya tetap atau C sama dengan Rp10.000. Tarif per kilometer dalam kurung gradien atau M sama dengan Rp5.000. Jarak tempuhnya 10 km. Perhitungannya F dalam kurung X sama dengan 5.000 X tambah 10.000 F dalam kurung 10 sama dengan 5.000 dalam kurung 10 ditambah 10.000. Hasilnya adalah 60.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan Pak Anton untuk perjalanan 10 km adalah 60.000. Formula strategis BEP. Metode BEP. BEP dalam unit Q sama dengan FG per P sama dengan FG. Penjelasannya digunakan untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang harus terjual agar modal kembali. BEP dalam rupiah, untuk matematikanya RP, FG, F per I untuk mengetahui besaran nominal omset minimal yang harus dicapai. Indikator kelayakan finansial. Selain konsiliasi, dalam studi kelayakan kita mengenal indikator kapitalisasi modal, net present value atau NPV, nilai keuntungan masa depan yang ditarik dan nilai saat ini. Jika besar dari 0, usaha layak. Payback period atau PP, waktu yang dibutuhkan untuk menutup investasi awal. Ketiga ada IRR, tingkat bunga maksimal yang bisa ditanggung. 65% tingkat keberhasilan usaha yang direncanakan studi kelayakan yang matang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.